Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ini hal yang penting yang perlu juga saya sampaikan. Apa yang menjadi penyampaian tema pagi hari ini, ya kan? Buat saya ini juga adalah hal yang perlu untuk kita pahami supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita, kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam iman Kristen kita tentunya, ya kan? Karena jelaslah saya mau katakan kalau orang munafik nggak usah berdoa, nggak usah berdoa. Lalu, jadi bagaimana kalau orang munafik? Ya bertobat gitu loh. Bertobat dulu baru engkau bisa berdoa. Loh kan saya sudah jelaskan bicara tentang berdoa. Berdoa itu adalah bicara tentang membangun relasi, membangun hubungan. Itu intinya. Bagaimana kita bercakap-cakap, bagaimana kita menyampaikan isi hati kita, bagaimana kita menyatakan pujian kita kepada Allah. Ya kan? Nah, ini yang saya mau katakan. Kalau kita munafik ya, saya mau katakan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa apa itu munafik? Munafik itu adalah kepura-puraan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita bicara tentang mengacu kepada bahasanya ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah munafik itu ya, saya mau bacakan dulu supaya Bapak Ibu Saudara mengerti ya sebagaimana yang saya sudah tampilkan. Jadi kata munafik itu adalah pura-pura percaya. Nah, ya kan gitu kan, pura-pura percaya atau pura-pura setia dari dan sebagainya sebagai apa kepada agama dan sebagainya gitu. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, munafik itu adalah berpura-pura percaya atau berpura-pura setia ya kepada agama ya, tetapi sebenarnya itu adalah dia tidak demikian gitu. Nah, ini adalah yang menjadi arti kata munafik supaya kita ini mengerti ya kan dalam kesempatan bahwa bicara tentang iman Kristen itu bukan bicara tentang kemunafikan. Jadi artinya begini, kalau kita bicara tentang hal di mana kita tahu bahwa kita perlu Tuhan, di mana hal kita tahu di mana kita perlu untuk bertobat, di mana kita tahu bahwa kita perlu untuk menanggalkan dosa-dosa kita. Lakukan gitu loh. Jadi jangan kita berpikir di satu sisi kita memegang, memeluk dosa-dosa kita, lalu kita mulai datang kepada Tuhan dan seolah-olah kita berdoa, ya kan? Tuhan, ya kan seperti itu. Nah, mari kita melihat apa yang Alkitab catat tentang hal kemunafikan ini. Dalam Matius pasal yang ke-6 ya, dalam konteksnya adalah hal berdoa. Nanti kita akan membahas berdoa yang bagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau beberapa waktu dalam episode sebelumnya, dalam kebersamaan kita di Ajaib Sabdanya ini, saya sudah jelaskan tentang berdoa versi Rasul Paulus, Rasul Yakobus, lalu juga Yabes, lalu juga Hizkia. Nah, hari ini kita bicara tentang bagaimana sebenarnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus berkaitan dengan hal berdoa. Ya, nah, mari Bapak Ibu Saudara kita melihat Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-6. Pada ayat yang kelima dikatakan demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Makanya saya balik tema pagi hari ini. Kalau engkau orang munafik, jangan berdoa. Jangan berdoa. Kan jelas Yesus bilang apa? Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Berarti di sini kalau boleh saya katakan, orang munafik itu nggak perlu berdoa. Kenapa? Nah, ini percuma. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya dari mana? Ya dari orang. Dari Tuhan. Nggak ada Alkitab yang bilang. Yesus yang mengatakan ini. Jadi jelas ya. Kalau hidup kita selalu hidup dalam kemunafikan, yang saya katakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepura-puraan. Kepura-puraan akan taat, kepura-puraan akan kesetiaan. Omong kosong kita berdoa lalu didengar Tuhan. Yesus yang berkata kok. Makanya di sini dibutuhkan apa? Pertobatan sejati. Di sini dibutuhkan apa? Perubahan sikap. Di sini dibutuhkan apa? Satu kedekatan intim dengan Tuhan. Tidak mungkin seseorang akan dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin seseorang akan melekat dengan Tuhan kalau hidupnya munafik. Ya, kalau munafiknya pakai P, jadi munafik. Muka nabi, pikiran kotor. Nah, itu. Bukan itu maksud saya. Tetapi ini yang saya mau katakan. Ayo kita kembali melihat kebenaran firman Allah. Saya mau setiap Bapak Ibu Saudara dalam program Ajaib Sabdanya ini tidak lepas dari apa yang Alkitab katakan, ya. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh baik gitu, bertumbuh subur, bertumbuh kuat di dalam tantangan kehidupan. Jadi jangan bilang bahwa
Tuhan tidak menjawab doa saya. Tuhan tidak sembuhkan sakit penyakit saya. Tuhan tidak pulihkan rumah tangga saya. Tuhan tidak berkati ekonomi saya. Tuhan tidak menjawab setiap doa-doa yang saya naikkan. Loh iya, kalau engkau hidup tidak di dalam pertobatan, kalau engkau hidup tidak di dalam kesungguh-sungguhan, ketulusan hati kepada Allah, sebagaimana yang saya sudah jelaskan di dalam versi doa Hizkia. Inilah yang harus kita bangun dalam keimanan kita, dalam kehidupan Kristen kita. Tinggalkan dulu kemunafikan. Loh bagaimana mungkin kita bisa berdoa untuk memohon belas kasihan Tuhan? Sementara kata Tuhan Yesus, kalau kamu belum mengampuni orang lain, Bapamu di surga juga tidak bisa mengampunimu. Kalau engkau belum bisa melupakan apa yang menjadi luka-luka batinmu di masa lalu, engkau sama kayak orang munafik. Engkau mencoba menyembunyikan apa yang menjadi luka batinmu, dendammu, kecewamu, kemarahanmu. Lalu tiba-tiba engkau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong saya Tuhan, berkati saya Tuhan. Loh, Alkitab yang bilang loh, jangan berdoa seperti orang munafik. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan upahnya. Dari mana? Dari Tuhan? Tidak. Dari orang-orang. Kita bisa berlaku, Shalom, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Sehat ya, Kak. Tapi dalam hatinya memiliki kebencian. Setan nih orang, gak mati-mati. Kapan dia matinya? Nah itu kan munafik namanya. Lalu dia mulai berdoa sama Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan, terima kasih buat segala hal baik yang Tuhan berikan. Apaan hal baik? Tiap hari bersungut-sungut. Itu namanya munafik. Kalau kita bilang terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu. Tapi setiap kali kita menghadapi masalah, setiap kali kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, Tuhan gimana sih? Aduh Tuhan, capek saya menghadapi ini semua. Ya, itu namanya munafik. Nah ini yang saya mau katakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Janganlah kita menjadi orang munafik lalu kita datang kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan untuk mendapatkan jawaban doa. Enggak bisa. Alkitab yang sudah menuliskannya, Alkitab sudah mencatatnya, Yesus yang sudah mengatakannya. Sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya dari mana? Dari orang-orang yang mengatakan, kamu baik ya, kamu luar biasa ya, kamu wah hebat ya. Itu dia penjilat-penjilat yang menjilat di orang-orang yang seperti itu. Orang munafik paling senang banget dijilat, betul. Paling senang dijilat. Paling senang kalau dibilang, wah luar biasa ya Bapak, luar biasa ya Ibu ya, wah hebat ya, makin basah tuh di belakang punggungnya, karena jilatan-jilatan orang yang suka menjilat. Saya mau katakan, saya mau bicara hal yang kebenaran, jangan kita menjadi orang-orang yang akhirnya menjadi munafik. Ini bukan lagi waktunya main-main, ini bukan lagi waktunya untuk santai-santai, ini bukan lagi waktunya untuk kita berkata, oke nggak apa-apa dong kalau saya punya dosa-dosa, tetapi saya juga masih bisa datang kepada Tuhan. Mana bisa? Betul, saya tahu bahwa sesuatu untuk kita melakukan satu perubahan tidak semudah kita membalikan tangan. Tetapi mari kita mulai berangkat dari hati kita yang dalam untuk mengatakan, Tuhan saya tidak mau hidup dengan kemunafikan. Saya tidak mau hidup dengan kepura-puraan. Saya mau hidup dengan kesungguh-sungguhan, saya mau hidup dengan ketulusan. Karena pada akhirnya kita akan diperhadapkan kepada Allah dalam kesempatan di mana kalau kita munafik, kita akan dihukum. Tetapi dalam ketulusan kita akan diberkati. Itu saja kok pilihannya. Kenapa susah? Kita harus berperan sebagai seorang pemain drama yang bermuka munafik. Ini yang saya mau katakan. Ini katakan apa? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Ini yang saya mau katakan. Kemunafikan yang selalu dibangun. Coba lihat orang-orang yang munafik. Paling senang mencari posisi. Paling senang untuk menunjukkan dirinya bahwa dia itu adalah hebat, mampu dan segalanya. Itu orang-orang munafik. Betul. Tidak semua betul, tetapi yang saya mau katakan, kecenderungan orang-orang munafik, paling senang kalau dia bilang, rohani, wah hebat. Tapi secara realitanya, nggak begitu. Di pandangan Tuhan nggak begitu. Nah ini yang saya mau katakan, jangan main-main dengan kehidupan ini. Makanya banyak orang yang salah mengerti ketika dia mengambil pelayanan dalam kehidupannya, tetapi kehidupannya masih munafik. Padahal dengan harapan orang yang melayani itu mengalami sentuhan Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Tetapi memang kalau dasarnya munafik, dia hanya ingin mencari posisi, dia hanya ingin mencari jabatan, dia hanya ingin mencari kedudukan. Yang mana akhirnya dalam kesempatan-kesempatan dalam pelayanannya hanya akan menimbulkan kerusuhan, hanya akan menimbulkan kekecewaan, hanya akan menimbulkan syak, hanya akan menimbulkan kepahitan kepada orang lain. Sehingga Rasul Paulus berkata, engkau jangan menjadi batu sandungan. Haleluya. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, saya semangat nih untuk mengingatkan
firman Allah kepada setiap Bapak Ibu Saudara, siapapun Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ayo, ini waktunya bukan lagi main-main dalam kehidupan kita. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara mendengarkan setiap program-program daripada hamba-hamba Tuhan yang lainnya, Bapak Ibu Saudara pasti akan tahu bahwa ini waktunya bukan main-main. Bahwa ini adalah waktunya untuk mengambil keputusan. Makanya saya katakan, kalau engkau adalah orang yang munafik, nggak usah berdoa. Nggak usah berdoa, percuma. Karena Alkitab berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya dari mana? Dari sambutan orang, dari tepuk tangan orang, dari sanjungan-sanjungan orang. Percuma. Yang harus kau lakukan adalah bertobat. Kalau engkau munafik, kau bertobat. Ya, dalam kepura-puraanmu, engkau tidak bisa menyembunyikan kepura-puraanmu di hadapan Allah. Tetapi engkau bisa menyembunyikan kepura-puraanmu di hadapan manusia. Haleluya. Dari dasar hati saya yang dalam, saya mau setiap Bapak Ibu Saudara mengerti betapa Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya apa yang saya sampaikan pagi hari ini, biarlah hal ini juga boleh mengingatkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga dalam ayat yang selanjutnya, Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, ya kan begitu. Jadi waktu murid-murid bertanya, ya kan, maka dia katakan apa? Begini loh cara berdoa. Tapi kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Artinya apa? Ini bicara juga tentang sesuatu yang privasi. Berdoa itu adalah sesuatu hubungan antara kita dengan Allah. Berdoa itu bukan sesuatu yang di dalamnya kita mau merangkai kata-kata yang indah, merangkai kata-kata yang luar biasa, sehingga orang yang mendengarnya, orang yang mendengarnya, bukan Tuhan yang mendengarnya, tetapi orang yang mendengarnya berkata, wow, luar biasa. Dia berdoa begitu luar biasa dengan rangkaian kata-kata yang tepat, dengan rangkaian kata-kata yang indah. Itu yang dikatakan oleh firman Allah. Makanya apa? Supaya dilihat orang, supaya mereka bisa disanjung dan dipuji. Hebat. Sudah sepantasnya Anda menjadi pendeta. Ini yang saya mau katakan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Makanya dikatakan apa? Harus ada tempat sebagai tempat privasi kita dengan Allah. Itu sebabnya saya katakan adalah hal yang sangat disayangkan. Kalau kita sudah menjadi Kristen tetapi tidak memiliki tempat secara khusus di mana kita secara berdua saja dengan Allah, bercakap-cakap, bercengkrama, bahkan juga melakukan hal yang intim dengan Allah dalam hadiratnya. Ini hal yang luar biasa. Entah itu mungkin di kamarmu, entah itu mungkin di ruang lain di rumahmu. Kalau mungkin kita berkata bahwa saya nggak punya ruang privasi, betul. Hatimu adalah ruang privasi Allah bersama dengan. Nggak ada alasan untuk mengatakan kita tidak punya ruang privasi bersama dengan Allah. Hatimu. Tetapi kalau hatimu penuh dengan kemunafikan, maka Allah tidak bisa masuk di dalamnya. Kenapa? Karena Ia adalah Allah yang kudus, Ia adalah Allah yang suci. Itu sebabnya dalam kesempatan hidup di mana kita ada, belajar terus mengeluarkan semua simpanan-simpanan dosamu, mengeluarkan semua simpanan-simpanan perbendaharaan kejahatanmu, supaya itu semua dibuang, ya. Oh ya Tuhan, saya masih ingat saya punya dendam sama ini, saya punya dosa sama ipar saya punya ini sama keluarga saya dan sebagainya. Tuhan ampuni saya. Dengan demikian ketika engkau menyatakan itu kepada Allah, Allah akan mengeluarkan, ya. Lalu mulailah engkau mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kebersamaan dengan Allah. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu saudara pahami. Makanya dikatakan apa kata Tuhan Yesus? Kalau engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini yang saya mau katakan, ada banyak orang-orang Kristen yang akhirnya terjebak dalam kebodohannya sendiri. Dengan apa yang dia pikir bahwa dia bisa melakukan dosanya di tempat yang tersembunyi. Gak bisa. Allah yang tersembunyi itu akan melihat. Kan begitu. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu. Ya kan? Jadi jangan coba-coba sembunyikan dosamu di hadapan Allah. Jangan coba-coba simpan apa yang menjadi kepahitanmu, kebencianmu, dendammu, marahmu, dosa-dosamu di hadapan Allah. Di dalam relung hatimu yang tersembunyi. Allah tahu. Allah mengerti. Yesus tahu apa yang tersembunyi dalam hatimu, bahkan yang paling dalam. Kepahitanmu, kemarahanmu, dosa-dosamu, semua dia tahu. Nah lalu kita mau bicara tentang, saya mau berdoa, hei orang munafik. Engkau tidak dapat apa-apa. Makanya ini yang saya mau katakan, ayo belajar. Lalu dikatakan apa? Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7 dari Matius pasal yang ke-6.
Lagi pula dalam doamu itu, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Maksudnya begini loh, orang kalau nggak kenal pribadi, ya pribadi seseorang, misalnya begini ya, saya kasih analoginya begini, anak saya kalau dia nggak mengenal saya sebagai orang tuanya yang mengasihinya, sebagai bapaknya mengasihinya, lalu tiba-tiba dia datang kepada saya dan berkata begini, karena ini suasananya ceritanya sedang tidak dalam keadaan pandemi lah, ya oke. Lalu dia masuk sekolah dan ketika dia masuk sekolah, dia main-main dengan temannya dan karena main-main dia lari lalu sepatunya sobek. Oke. Nah, ketika sepatunya sobek, itu dia pulang sekolah, misalnya dia pulang jam 1, ya oke. Sesudah itu dia ngomong sama saya, Pak, tadi saya main-main sama teman lalu akhirnya sepatu saya sobek. Pak, minta tolong dibeliin dong sepatu yang baru. Sebagai orang tua yang baik yang mengasihi, saya akan berkata, jelas dong, apalagi ini adalah bicara tentang kebutuhan sekolahnya. Saya akan bertanggung jawab kepada dan saya berkata, baik nak, tapi sekarang papa lagi ada kesibukan, oke? Nah sekarang sore nanti papi pasti akan beliin. Baik pak, makasih. Nah selanjutnya 5 menit kemudian, dia mulai datang lagi kepada saya. Papi, tadi aku main-main di sekolah, lalu akhirnya sepatu aku sobek karena didorong sama temen dan aku jatuh. Oke, nanti sore papi beli ya. Kira-kira jam 6 lah, ya. Mall masih belum tutup, seperti itu kira-kira. Nggak tahu selang 1 jam lagi, dia datang lagi kepada saya dan meminta, papi, tadi aku kan main di sekolah, lalu sepatu aku sobek. Besok aku nggak enak nih kalau sekolah. Kan tadi kamu udah cerita, nak. Kan kamu udah kasih tahu sama papi. Nanti sore kan papi bilang. Oh iya, oke. Berikutnya dia datang lagi sebelum jam 6. Saya jitak anak. Papi kan ya dari tadi dia bilangin nanti sore kok ini masih juga ganggu orang. Kira-kira gitu loh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ngomong sama Tuhan itu kayak dikatakan apa? Lagi pula kalau doa jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kita kayak nggak mengenal Allah. Nah itu yang saya katakan orang-orang yang munafik nggak mengenal siapa Allahnya. Sehingga yang ada dia bertele-tele, dia ulang-ulang Allah yang besar, tolong kami. Saya percaya Allah yang besar pasti akan memberkati kami. Lalu dia ulang lagi yang begitu. Itu namanya bertele-tele. Kayak nggak mengenal Allah gitu loh. Iya kan? Nah kalau kita mengerti bahwa siapa Allah kita percaya dengan iman, lalu kita berdoa, Tuhan terima kasih. Selanjutnya apa? Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa berdoa, ajukan permohonanmu, berdoa dan mengucap syukur. Setelah kita sampaikan, sama seperti anak saya bilang begini. Waktu dia pulang sekolah dan berkata, papi tadi di sekolah tadi aku bercanda sama teman lalu sepatu aku rusak. Oke, nanti sore papi beli. Terima kasih ya papi ya. Udah habis itu dia percaya. Sebentar sore pasti saya akan belikan. Kenapa? Karena dia percaya dengan papinya. Sama kita juga begitu dengan Tuhan. Kalau kita percaya dengan Tuhan dan berkata, Tuhan saya percaya saya sudah sembuh. Karena di atas kayu salib oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh. Maka kau sembuh. Kita jangan ngerasa-ngerasa lagi. Kayaknya masih sakit nih. Itu namanya bukan percaya kepada Allah. Ya, itu yang saya mau katakan. Hal ini harus kita bangun dalam iman kita. Makanya dikatakan apa dalam ayat 7 ini? Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ini bukan bicara kata-kata doa yang dikabulkan. Ini bicara hubungan yang erat dengan Tuhan. Relasi yang dibangun dengan Tuhan. Walaupun mungkin kata-kata kita tidak banyak di dalam kita mengucapkan permohonan kita. Karena Roh Kudus yang akan menampukan kita untuk menolong kita. Mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan hati kita yang dalam. Dan Roh Kudus ini yang akan menolong kita untuk melihat jawaban-jawaban doa dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ini hal penting untuk kita pahami. Jadi jangan sampai kita waktu disuruh berdoa sampai akhirnya orang bilang begini, Bapak, misalnya, Pak Si Ombing berdoa, ya misalnya, kan Si Ombing banyak tuh. Pak Si Ombing kan dalam satu persekutuan. Pak Si Ombing nanti karena dalam ibadah keluarga lah. Nanti Pak Pendeta lalu bilang, nanti Pak Si Ombing tolong tutup dalam doa ya, untuk doa-doa syafaat. Tiba-tiba, semua tutup mata, nanti Pak Si Ombing akan tutup, nanti saya sebagai pendeta akan tutup doa berkat. Silakan Pak. Tutup mata semua. Lama tunggu, nggak ada suara. Begitu melek, lihat, Pak Siombing udah lari. Udah nggak tahu kemana. Ya, secara pelan-pelan. Dan akhirnya setelah itu, karena ini adalah hal yang dilakukan pada hari Senin, maka hari Minggunya ketemu dengan pendeta. Dan akhirnya dia ingatkan, Pak Pendeta, kalau suruh saya berdoa, ingatkan saya dulu untuk 1 minggu sebelumnya.
Supaya apa? Supaya saya dapat mencatatnya. Nah, ini yang saya bilang. Ini bukan doa namanya, ini rapalan. Yang namanya doa itu berangkat dari hati. Mau kata-katanya bagaimanapun, tetapi kalau dasarnya hubungannya baik dengan Tuhan, dasarnya hubungannya erat dengan Tuhan, maka kata-kata itu akan keluar dengan sendirinya sebagai ungkapan, sebagai cinta, sebagai rasa di mana Tuhan itu sayang, Tuhan itu baik. Haleluya. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami dalam kehidupan kita. Makanya Yesus berkata apa? Jangan kamu bertele-tele, minta terus, minta terus, minta terus. Jangan salah menafsirkan arti kata mintalah, ketuklah, ya kan, carilah. Lalu kita seperti itu terus, kayak orang nggak mengenal Allah, dikatakan, kamu kayak nggak mengenal Allah. Lalu selanjutnya apa? Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Aduh, bukan itu. Yang harus kita bangun adalah hubungan. Tentunya kalau hubungan itu terbangun, relasi itu terbangun antara kita dengan Allah, maka kata-kata itu pun juga berangkat dari ketulusan, dari cinta kita kepada Allah. Bukan sesuatu yang dihafalkan, bahkan bukan sesuatu yang dirapalkan, gitu loh. Ini penting untuk kita pahami, makanya dikatakan dalam ayat yang selanjutnya, dalam Matius 6 ayat yang ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen yang benar, jangan kita menjadi seperti orang-orang munafik maksudnya. Kata mereka di sini menunjuk kepada orang-orang munafik. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jelas Yesus mengatakan, kamu tuh belum ngomong aja Tuhan udah tahu, udah tahu. Lalu kenapa engkau ketika engkau harus berdoa lalu mulai bingung dengan berkata, saya harus berdoa apa ya? Saya harus ngomong apa ya? Aduh. Saya ingat betul satu kali, ini cuma satu share pengalaman. Waktu saya masih pacaran dengan istri saya. Lalu ketika itu saya minta ya, saya minta dia, kan kita udah panjang lebar ngomong-ngomong, diteleponi by phone. Lalu saya bilang, saya selalu begitu. Sebagai penutupnya, saya minta dia untuk tutup dengan doa. Pacaran pendeta begitu. Ya. Jadi begitu. Lalu istri saya kaget. Hah? Saya berdoa? Kata dia. Iya. Pertama kali setelah kita ada pendekatan-pendekatan. Lalu saya melatih dia untuk berdoa. Akhirnya dia bilang, dia kaget. Dia bilang, kok berdoa sih? Ya udah begini aja, begini ya. Kan kamu tahu, kamu pacaran sama saya sebagai hamba Tuhan. Nah, sekarang kamu bisa ngomong sama saya panjang lebar. Tetapi sama Tuhan, kamu tidak bisa ngomong, kita putus aja nggak apa-apa. Karena saya bukan mencari pacar, saya mencari istri yang memang mengerti bahwa saya adalah pendeta, saya adalah hamba Tuhan. Dia diem, saya tungguin. Kalau kamu tidak mau berdoa nggak apa-apa gitu, ya. Kamu tutup aja teleponnya, artinya kita selesai. Sampai begitu loh, saudara. Makanya hati-hati kalau yang belum menikah itu pacaran sama pendeta, biasa begitu, ya. Nah, saya bilang begitu. Akhirnya mulai dia mengeluarkan kata-katanya. Loh, saya bilang begini, kamu bisa ngomong sama saya begitu luar biasanya, panjang lebar dan sebagainya. Kenapa? Karena ada hubungan kan? Kan ada hubungan. Nah, berarti ketika engkau bicara sama Allah, kalau engkau tidak memiliki hubungan, rasanya bingung. Mau ngomong apa ya? Keringat dingin. Mau ngomong apa ya sama Tuhan? Iya, karena engkau tidak punya hubungan. Kalau engkau punya hubungan dengan Allah, begitu enaknya engkau bicara kepada Allah. Kenapa? Karena engkau tidak melihat lagi dia sebagai sesuatu Allah yang jauh. Enggak. Engkau akan tahu bahwa dia ada di dalam ruang privasimu, di mana? Di hatimu. Sehingga setiap kali engkau berkata sesuatu kepadanya, engkau sedang menyentuh hatimu. Ketika engkau berkata dalam doa-doa, engkau sedang berbicara di dalam hatimu dan engkau sedang menyentuh hatimu yang di dalamnya ada Tuhan Yesus Kristus. Itu harus kita pahami. Sehingga di dalam setiap kata-kata kita merasa sesuatu yang luar biasa nikmatnya berbicara dengan Allah. Kenapa? Karena dia mendengar. Kita tidak perlu untuk artinya mengharapkan jawabannya lah. Yang kita tahu adalah dia tidak meninggalkan kita. Dia bersama dengan kita. Di dalam hati kita. Itu yang penting. Makanya itu yang saya katakan dalam kesempatan itu, akhirnya puji Tuhan. Sekarang kalau kita setiap kali family altar atau ini keluarga, ya, doa setiap malam sebelum tidur, pasti anak saya akan bilang, mami duluan yang doa. Kenapa? Karena kalau mereka sudah berdoa, nanti giliran maminya itu panjang banget ya. Jadi semua diungkapin nama istri saya. Perempuan tuh setiap kali bicara pasti semua diungkapin. Itu baik gitu loh. Itu baik ya kan. Ya saya sebagai suaminya ataupun juga anak-anak saya cuma tunggu aja, diamin aja gitu. Kenapa? Karena dia lagi ngomong sama bapaknya di surga. Ya kan begitu. Nah sama bapak-bapak juga nih. Kalau ada istri yang mengatakan semua didoain, itu adalah ungkapan hatinya yang sedang berbicara kepada bapaknya di surga. Bapak nggak punya hak untuk mengatakan, stop, jangan banyak-banyak, nggak boleh. Kalau memang itu adalah sesuatu hal yang artinya bertele-tele, itu bukan artinya mengulang-ulang ya, tetapi artinya dia ngomong semua diomongin, itu bukan bertele-tele.
Tapi yang bertele-tele itu maksudnya minta lagi yang itu, minta lagi yang itu, sebentar berdoa minta lagi yang itu, ya kan gitu. Nah itu yang maksudnya. Tapi kalau dia berdoa buat semua, buat semua, buat semua, buat semua, dalam satu doanya itu artinya ungkapan hatinya, ungkapan jiwanya. Jangan dilarang, ya kan? Dapat tampeleng dari malaikat. Orang lagi ngomong sama bapaknya di surga kok dilarang-larang, ya kan? Makanya itu yang saya bilang. Haleluya ya. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi dikatakan apa? Janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu ayat 9. Berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita melihat di sini doa yang diajarkan Tuhan Yesus ya Bapak Ibu Saudara. Ayat 14 selalu dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, ini sudah kita bahas dalam episode sebelumnya, hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebelum kita melakukannya. Jadi sebelum kita mengampuni, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni. Itu udah hukumnya. Oke? Nah, sekarang kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita pelajari apa yang menjadi doa Bapa kami ini ya. Sebagaimana yang saya sudah jelaskan di dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya, bahwa kita sudah belajar dari versi doa Rasul Paulus, doa Rasul Yakobus, lalu juga dari Yabes, lalu juga dari Hizkia. Nah, pagi hari ini kita belajar dari yang namanya doa dari Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, kalau kita mengacu kepada doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus ini, itu ada 3 bagian ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu adalah penyembahan kepada Bapa di surga, lalu juga yang kedua itu adalah permohonan. Ya, permohonan ya. Dan yang ketiga itu adalah bicara tentang penyerahan diri. Jadi ada 3 bagian yang Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami ini ya, yang mana jelas dikatakan apa? Bahwa penyembahan dinyatakan kepada Allah Bapa di surga. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kita mau coba melihat ya, hal-hal apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat tersebut ya. Maka kita akan melihat di sini bahwa kalau kita mau membagi 3 bagian ini ya, kalau kita membagi 3 bagian ini bahwa dikatakan penyembahan itu kepada Bapa di surga. Makanya dikatakan apa? Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara dalam bagian-bagiannya ya. Ini supaya kita mengerti hal-hal apa yang ada di dalam keberadaan doa Bapa kami itu ya. Kita lihat yang pertama. Oke. Dalam kalimat dikatakan bahwa apa? Dalam doa Bapa kami dikatakan apa? Bapa kami yang di surga ya. Nah, hal ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa tujuan ya, jadi kita harus mengerti sebenarnya kita ini berdoa ini tujuannya apa, kan begitu ya. Jadi kita harus mengerti tujuan dulu ya. Tujuan kita itu adalah Bapa, yaitu Bapa kita yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa kita itu adalah anak-anaknya ya. Nah, selanjutnya ya di dalam apa yang dikatakan di dalam doa Bapa kami ini adalah Bapa kami yang ada di dalam surga ya, yang ada di surga. Ini adalah bicara tentang bagaimana permohonan doa ini ditujukan kepada Allah yang bertahta di surga. Nah, cobalah Bapak Ibu Saudara perhatikan. Kalau kita mengerti bahwa sesungguhnya Allah kita bertahta di surga, yang tentunya memiliki otoritas, yang tentunya memiliki kuasa. Sadarkah kita, pahamkah kita sampai sejauh itu? Ketika Tuhan Yesus mengajarkan Bapa kami yang di surga. Ini adalah sesuatu hal untuk kita mengerti bahwa Ia adalah Allah yang bertahta di surga, gitu loh. Dengan demikian, waktu kita bicara tentang Allah Bapa yang di surga, tentunya iman kita pun akan bangkit. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengasihi, dan sebagainya dengan predikat daripada Allah itu sendiri. Ini adalah hal yang penting untuk kita pahami, supaya apa? Supaya kita tidak mencari Allah di dalam kesempatan hidup di mana orang-orang yang tidak mengenal Bapa yang di surga itu dengan adanya pohon besar, adanya batu-batu besar, adanya hal-hal yang dianggap sebagai Allah di dalamnya. Ya, kita tidak demikian. Makanya itu yang saya katakan, jangan takut dengan hal-hal yang dianggap Allah oleh dunia, yang dianggap Allah oleh pengajaran ataupun kepercayaan lain yang berkaitan dengan apa yang dikatakan di tempat ini
ada kekuatan gaib, ada kuasa yang begitu luar biasa, sehingga kita tidak boleh melewati tempat itu secara sembarangan, sehingga kita tidak boleh melakukan ini dan itu. Kenapa? Karena ada kekuatan yang hebat, kekuatan yang besar, ada di wilayah itu, ada di tempat itu. Ini yang saya mau bilang dalam pemahaman saya berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga. Loh, Bapak saya yang punya otoritas kok di surga, dan bahkan di bumi, di surga aja yang memiliki otoritas, apalagi di bumi. Nah, karena itu apa yang menjadi kekuatan di bumi itu tidak akan lebih besar daripada kekuatan Bapa saya di surga. Ini kita harus pahami. Makanya kalau kita tidak memahami keberadaan ini, kita akan terjebak dengan apa? Dengan ketakutan, kecemasan yang dibangun oleh dunia ini. Sehingga yang ada akhirnya kita seperti orang yang tidak mengerti bahwa Bapa kita di surga dengan segala kekuasaannya, dengan segala kemahakuasaannya, dengan segala kemahadahsyatannya. Apalagi yang kita takutkan? Haleluya. Itu sebabnya di dalam pengajaran ini jelas bahwa kalau kita mengerti bahwa Bapa kita di surga, maka dalam kesempatan ketika kita dipanggil Tuhan, ya kita pulang ke rumah Bapa kita dong. Ya kan? Ya kita pulang ke rumah Bapa kita, di mana? Ya di surga. Jadi pemahaman ini harus kita pahami betul. Waktu kita bicara tentang berdoa, Bapa kami yang di surga, itu artinya ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ada di dalam pengawasan kepada anak-anaknya. Itu sebabnya waktu kita berseru membangun hubungan dengan Allah, artinya kita sedang membangun koneksi dengan surga. Kalau kita mengerti sampai sejauh ini, enak hidup ini. Ada apa masalah dalam hidupmu? Masalah ekonomi kah? Masalah kesehatan kah? Masalah-masalah rumah tangga kah? Masalah-masalah hidup lainnya? Mari membangun koneksimu kepada Allah Bapa di surga. Maka dengan demikian kau akan melihat kekuatan surga, kekuasaan surga akan turun menolong hidupmu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ini rasa-rasanya kayaknya nggak cukup nih hari ini saya selesaikan nih pembahasan ini. Baru awal, baru bilang tentang Bapa kami yang di surga. Ya kan? Makanya saya mau katakan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ayo dong. Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Allah yang bertahta di surga. Kenapa kita harus menyembah kepada berhala-berhala? Kenapa kita harus menyembah kepada patung-patung? Kenapa kita harus menyembah kepada dewa-dewa? Yang nggak jelas. Kita harus datang kepada dukun-dukun yang nggak jelas. Kita harus datang kepada paranormal yang nggak jelas. Karena nggak menyadari bahwa Allah kita ada di surga yang bertahta dalam segala kemegahan, dalam segala kemuliaannya. Apalagi mau bicara tentang keadaan-keadaan di bumi. Yang di surga aja dapat dikuasai, dikendalikan oleh kepemimpinan Allah dalam otoritasnya. Apalagi di bumi. Dengan segala masalah-masalah hidupmu. Pahami itu. Supaya akhirnya kau tidak menjadi orang-orang munafik yang berkata bahwa saya orang Kristen tapi tidak mengerti kebesaran Allah dalam hidupmu. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Inilah hal yang perlu untuk kita pahami, ya. Jadi ketika kita bicara tentang hal di mana kita bicara tentang Bapa kami yang di surga, paham betul kata-kata yang kita ucapkan. Harusnya kita menjadi semangat waktu kita bicara Bapa kami yang dalam kerajaan surga. Itu harusnya semangat. Waktu kita bicara Tuhan Yesus, itu artinya dia ada di surga. Sebagai penguasa surga yang ada. Jadi ini adalah keuntungan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita mengerti, ini keuntungan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Alkitab yang berkata, dia adalah Bapa kita, dia adalah Aba kita, ya Aba, ya Bapa. Artinya kita punya akses langsung sebagai anaknya untuk berkata, Bapa kami yang ada di surga. Tuhan Yesus. Ini supaya kita memahami betapa luar biasanya yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu datang kepada orang lain yang kita sebut sebagai orang yang memiliki jabatan tinggi. Kan begitu kan kira-kira gambarannya kalau kita bicara sebagai orang-orang yang tidak mengerti dalam kapasitas kita. Kita mulai datang kepada pejabat-pejabat, kita mulai datang kepada pemimpin-pemimpin yang dianggap sebagai orang yang mampu untuk menolong kita. Lalu kita mulai bilang bahwa tolong dong untuk urusan tanah saya, tolong dong untuk urusan ini saya, tolong dong untuk urusan itu dan sebagainya. Saya katakan tidak salah untuk kita membangun relasi dengan orang-orang yang memiliki jabatan yang ada. Tetapi adalah hal yang munafik kalau kita tidak memulainya membangun hubungan dengan Allah. Betul.
Waktu kita bicara tentang membangun hubungan dengan Allah, lalu kita bertanya, Tuhan, berikan petunjukmu, berikan jalanmu. Kepada siapa saya harus urus urusan ini? Iya kan? Ya kita kan pakai nalar juga lah. Artinya gini, Tuhan bisa saja dalam kapasitasnya tidak dapat terbatasi. Oke, tetapi juga bukan lalu Tuhan urusan-urusan surat-surat kita, urusan-urusan keberadaan kita, lalu kita mulai bilang tunggu-tunggu malaikat, malaikat tolong dong ini dibawa ke sini ke situ kemana? Enggak, Tuhan akan berikan hikmat. Nah, kamu ketemuin ini. Nah, kamu datang ke departemen ini. Nah, kamu datang ke sini. Supaya dengan demikian kita akan bertemu dengan orang-orang yang sudah digerakkan hatinya oleh Tuhan, lalu dengan kesempatan itu kita akan mengurus apa yang menjadi urusan kita secara tepat. Itu maksudnya. Tapi kalau kita langsung berpikir, gue kenal lama sini nih, oh saya punya kenalan ini nih, oh saya punya ini, saya mau telepon dia, saya mau hubungin dia, saya mau tanya dia, supaya dia bisa tolong saya. Kadang-kadang kita kecewa. Ya, dalam pikiran kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Mungkin dia sudah dipindahkan tugasnya dalam kapasitasnya sehingga dia tidak mampu. Mungkin dia, begitulah yang begitu-begitu. Saya mau katakan, jangan jadi orang munafik. Mulailah dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus ajarkan apa? Bapa kami yang ada di surga. Ayo pahami. Satu kata ini saja sudah boleh membuat kita harusnya bersyukur. Satu kata ini saja harusnya sudah membuat kita semangat dalam kita menjalani kehidupan ini. Ya, kenapa? Bapa kita di surga kok. Apa yang harus kita takutin? Virus corona kah? Apalagi yang kita takutin? Masalah ekonomi kah? Apa yang kita takutin? Masalah-masalah di dalam keluarga rumah tangga kita? Masalah-masalah masa depan hidup anak-anak kita kah? Ada Bapa kita di surga yang memiliki otoritas di dalamnya. Betul. Mungkin orang-orang dunia akan berkata, sok-sokan. Orang-orang dunia akan berkata, mana mungkin. Ya, kalau memang hubungan kita tidak dekat dengan Tuhan. Tapi sejauh hubungan kita bangun sebagai hubungan yang erat dengan Tuhan, gak usah takut. Gak usah cemas. Itu sebabnya dalam program Ajaib Sabdanya ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Intinya itu aja. Dengan cara bagaimana? Melalui firman Tuhan yang kita dengar setiap paginya. Untuk mendorong kita untuk mengerti bagaimana saya harus memperbaiki hidup saya. Sehingga di dalam kesempatan pagi hari ini pun dikatakan orang munafik gak perlu berdoa. Kenapa? Karena engkau sudah mendapatkan jawaban doa daripada apa yang engkau lakukan kepada orang-orang. Kau sudah dipuji oleh orang dan kau sudah dikatakan orang hebat. Tapi dari Tuhan kau nggak dapatin apa-apa. Jangan jadi orang munafik. Jangan jadi orang munafik. Tetapi apa yang Alkitab katakan pagi hari ini? Cari tempat. Masuk ke kamarmu. Dengan kata lain, cari tempat privasi engkau dengan Allah. Ada selalu hubunganmu dengan Allah yang kau lakukan. Kalau engkau tidak punya yang kau katakan sebagai ruang privasi di rumahmu, ruang privasi adalah di hatimu. Taruh itu dalam kehidupan setiap kita, bahwa kita memiliki hubungan yang terus-menerus, bahkan di dalam aktivitas kita, dalam dagang kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala halnya. Kita terus membangun hubungan dengan Allah. Kita terus bersyukur dengan Allah. Ya, haleluya. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, minta maaf ya kalau saya tidak akan membahas ini secara penuh pada hari ini. Tapi kita lanjutkan besok ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ini kalau saya cuma bacain doang kan gampang. Tetapi ini kan bukan bicara tentang bagaimana saya bacain doa Bapa kami, lalu bagaimana, enggak. Tapi ini ada bicara tentang bagaimana Tuhan mau menyatakan di tengah-tengah kehidupan kita ya. Jadi dengan demikian saya tuntaskan dulu ya dengan pembahasan doa Bapa kami ini hari ini. Nanti kita lanjutkan besok ya. Makanya semangat hidup ini ya. Makanya jangan jadi orang-orang munafik. Kita harus jadi orang-orang yang tulus hati. Kita harus jadi orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Sehingga di dalamnya waktu kita bicara tentang Bapa kami yang di surga. Ada sesuatu semangat yang luar biasa waktu kita bicara Bapa kami yang di surga. Ada sesuatu hal yang mendorong sebagai kekuatan yang luar biasa dalam diri kita. Bapak saya di surga kok. Kenapa saya harus takut? Sementara kita dengan orang-orang kita kenal di bumi ini aja, mereka memiliki seolah-olah otoritas, memiliki kuasa. Tetapi dalam keterbatasan mereka pun tidak mampu. Apalagi Bapak kita yang di surga. Memiliki sesuatu yang besar, memiliki sesuatu yang luar biasa. Nah ini yang perlu kita pahami. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jelas ya, dalam doa Bapa kami ini tadi saya sudah jelaskan, ada 3 bagian penting yang nantinya juga kita akan kupas secara menyeluruh ya, yaitu dalam bagian yang pertama itu adalah penyembahan kepada Allah Bapa di surga, lalu juga ada permohonan kepada Allah Bapa di surga, dan yang ketiga adalah penyerahan diri kita kepada Bapa di surga ya. Dalam doa Bapa kami ini ada 3 bagian penting ini, dan kita akan membahasnya tentunya dalam kesempatan esok hari. Minta maaf kalau hari ini hanya sampai pada kupasan Bapa kami yang di surga. Saya berdoalah supaya dengan satu kata yang Tuhan ajarkan ini saja sudah mengingatkan kita, iya apa yang harus kita takutkan ya. Bapa kita di surga. Bapak kita punya otoritas di surga, maka di bumi apalagi? Hal yang kecil, hal yang sepele.
Nah, tinggal bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun relasi dengan Bapa secara sungguh, secara baik. Itu akan membuat kita akan akhirnya nggak usah cemas, nggak usah takut menghadapi kehidupan. Kenapa? Pada akhirnya pun kita akan pulang ke rumah Bapa di surga, ya kan? Iya dong, akhirnya kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, sebelum kita pulang ya kita kerjakan dulu apa maunya Bapa selama kita ada hidup di bumi ini. Kan begitu yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Selama ia hidup di bumi, maka ia mengerjakan apa yang menjadi kesenangan Bapa, dikatakan, ya kan, kesukaan Bapa, yaitu apa? Melayani manusia, melayani orang lain. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya harapkan dalam kesempatan setiap kali kita ada dalam program ini, Bapak Ibu saudara juga boleh tergerak hatinya untuk melayani, ya kan? Apapun yang menjadi bagian dalam kehidupanmu, layanilah semua dalam keberadaanmu selama di bumi ini, ya. Karena apa? Karena kita akan kembali ke surga. Bapa kita ada di mana? Di surga. Jadi ingat itu, ya. Bapa kita ada di surga. Kalau Bapa kita ada di surga berarti kekuatan surga, bahkan juga segala hal apapun. Jadi waktu kita bicara tentang berdoa, Bapa kami yang di surga, ini koneksi kita langsung ke surga. Ini urusannya ke surga nih. Ya kan begitu. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Allah, maka segala bala tentara malaikatnya, segala kasihnya, kuasanya itu datang langsung dari surga. Gitu, ya kan. Jadi kita mengerti ya Bapak Ibu saudara ya. Puji Tuhan, kiranya apa yang menjadi bahasan kita pagi hari ini sampai di sini dulu, dan saya akan melanjutkannya dalam kesempatan esok hari ya, supaya apa? Supaya kita bisa mengerti betul apa yang menjadi inti daripada apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Nanti kita akan masuk kepada dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, ini ya kan. Ini luar biasa sekali ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita akhiri kebersamaan kita pagi hari ini, dan dalam kesempatan pagi hari ini pun juga sebelum saya mengakhirinya, saya mau menyapa kembali buat setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah boleh bersama pagi hari ini ya. Haleluya. Terima kasih buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada, dan saya juga bersyukur dalam kebersamaan pagi hari ini. Dan juga shalom, selamat pagi buat hambanya Frankie Teleo ya, ini Pak Pendeta nih, haleluya, puji Tuhan, hambanya sehat selalu ya, mantap ya. Selalu juga saya mengucapkan selamat pagi buat Ibu Deti Nayawan, shalom, selamat pagi, puji Tuhan Ibu ya. Lalu juga saya mengucapkan selamat pagi buat Ibu Yeni Yet Kawahe ya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Dan juga saya juga mengucapkan selamat pagi buat hambanya Pak Ong ya, Pak Ong. Puji Tuhan, shalom Pak, selamat pagi. Ya, kita akan juga berdoa buat Ibu Nike ya, Suswati. Saya selalu doakan, dan juga Bapak Ibu Sarah titip doa buat Ibu Nike karena ia mengalami sakit ya. Puji Tuhan, kiranya kasih Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Lalu juga saya mengucapkan selamat pagi buat Bapak Alhowin ya, Utabisu ya. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Minta maaf atas pengucapan yang mungkin kurang tepat ya. Puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Nova Rumampuk ya. Shalom, selamat pagi. Bagaimana Manado? Cuaca cerah ya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom juga selamat pagi buat Ibu Rinda ya. Ibu Rinda, shalom, selamat pagi. Sehat selalu ya. Haleluya. Lalu juga buat Ibu Jane ya. Ibu Jane Tungka, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Haleluya ya. Lalu juga selamat pagi buat siapa lagi di sini yang belum saya sebutkan namanya? Oh iya, Ibu Marniuli Aritonang. Shalom, selamat pagi. Terima kasih, haleluya ya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu saudara juga tidak keberatan, Bapak Ibu saudara juga bisa membagikan, men-share ya, dengan kata lain bahwa Bapak Ibu saudara sedang melayani dalam kebersamaan. Kita sama-sama, saya mau dalam program ini Bapak Ibu saudara juga bertumbuh secara sungguh ya dalam kehidupan, di mana kita mau dalam hal kita bertumbuh dalam iman ya. Kedepannya ada dalam kesempatan di mana saya juga akan coba merangkul Bapak Ibu saudara ini dalam Zoom. Nanti saya akan buat di situ, di mana kita akan ada pengajaran-pengajaran berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu saudara ya. Saya rindu sekali setiap Bapak Ibu saudara itu bertumbuh. Sebatas saya mampu untuk menjawabnya, saya akan menjawabnya ya. Kalau saya tidak mampu menjawabnya, saya akan belajar lagi dan saya akan lihat lagi sebagai jawaban nanti untuk pertanyaan Bapak Ibu saudara ya. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu saudara. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menolong menyertai Bapak Ibu saudara yang ada. Kita akhiri, kita berdoa, haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami bersyukur dalam kasih karunia Tuhan, kami bersyukur dalam kebaikan Tuhan. Saatnya kami akan masuk dalam aktivitas hidup kami sepanjang hari ini. Itu sebabnya kami minta penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam segala aspek hidup kami yang ada. Hamba berdoa, berkati setiap Bapak Ibu saudara dalam usahanya, dalam dagangnya, dalam bisnisnya, bahkan di dalam pekerjaannya. Kami juga berdoa buat kesehatan setiap Bapak Ibu saudara dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan juga kiranya memberkati di dalam keluarga rumah tangga mereka, baik suami, istri,
orang tua, mertua, anak, anak mantu, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga memberkati dalam apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Itu yang kami percaya, Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau adalah Bapa yang begitu sangat mengasihi setiap kami sebagai anak-anak-Mu yang ada. Terima kasih Bapa di surga, akhirnya kami juga bersyukur dalam kesempatan pagi hari ini, memberkati buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana-mana tempat. Tuhan kiranya juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ada, bahkan di pelosok-pelosok pedalaman pun dengan cara Tuhan yang ajaib, maka Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu apapun yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan setiap hamba-hamba-Mu dalam keadaan pandemi COVID-19 yang dialami hari-hari ini. Tuhan, kami juga berdoa buat daerah-daerah yang terpapar banjir maupun juga yang terpapar dengan bencana alam. Tuhan kiranya juga menghiburkan hati mereka yang ada, kuatkan iman mereka yang ada. Kami juga berdoa Tuhan juga memberkati buat daerah-daerah yang sedang mengalami bencana alam yang ada. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati negeri dan bangsa kami Indonesia. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan juga memberkati buat para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri maupun juga para kepala daerah, bahkan para pemimpin-pemimpin bangsa kami lainnya. Begitupun juga buat TNI, Polri, Panglima maupun juga Kapolri yang ada. Kami juga berdoa buat para medis, dokter, perawat, suster, brother. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap mereka dalam penanganan COVID-19 yang ada. Kiranya dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkanlah mereka terpapar dari sakit penyakit virus ini. Bahkan keluarga mereka pun juga dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami bersyukur buat apa yang menjadi anugerah Tuhan di kesempatan hari Selasa ini, tepatnya di tanggal 23 Februari ini. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini dan kita naikkan doa ini secara bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara saya dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.